Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20 tercantum firman Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah di antara kamu, serta berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak. Perumpamaannya seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan orang-orang kafir. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras, dan ada pula ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Juga firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sahabat, mari kita perhatikan hadis riwayat Al-Bazzar dalam kitab Kashful Astar nomor 149. Dan hadis ini dihasankan oleh Imam Albani dalam kitab Shahihul Jami nomor 3602. Meriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 amalan yang akan mengalir pahalanya bagi seorang hamba walaupun ia telah mati terbaring di lubang kubur. Pertama, mengajarkan ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menerangi hati manusia agar mengenal agamanya, mengenal Allah sebagai yang telah menciptakannya, ilmu yang mengarahkan manusia ke jalan yang lurus, mengetahui kebenaran dan kesesatan, mengetahui halal dan haram. Barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, maka ia akan dibuat pandai dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 71. Termasuk orang yang mengajarkan ilmu adalah orang yang mendanai dicetaknya kitab-kitab para ulama, atau turut menyebarkan rekaman-rekaman ceramah agama yang benar. Maka mereka semua insya Allah akan mendapat pahala karena telah membantu proses penyampaian ilmu kepada generasi-generasi di masa yang akan datang. 2. Mengalirkan sungai, seperti menggali parit atau memasang pipa untuk mengalirkan air dari sungai atau mata air, sehingga air itu bisa menjangkau manusia, hewan, dan tanam-tanaman, dan mereka mengambil manfaat darinya. Sungguh teramat mulia amalan seperti ini, khususnya jika dilakukan di daerah-daerah yang masyarakatnya susah mendapatkan air, karena air adalah sumber utama dalam kehidupan. 3. Menggali sumur. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, seorang lelaki pendosa mendapat pahala karena memberi minum anjing. Maka bagaimana pula seandainya sumur tersebut dipakai untuk manusia memasak, mandi, mencuci, berwudu untuk sholat. Alangkah bahagianya seseorang yang ketika ia hidup, ia sempatkan menggali sumur, dan ketika ia mati, sumur tersebut masih saja digunakan sepanjang hari secara turun-temurun. 4. Menanam pohon kurma. Barang siapa
menanam pohon yang bermanfaat, kemudian menyedekahkan buahnya bagi manusia, maka pahalanya akan tetap mengalir setiap kali ada orang yang memakannya. Demikian pula setiap kali manusia atau binatang mengambil manfaat darinya, pahala akan mengalir bagi penanamnya meski ia telah meninggal dunia. Pohon yang baik akarnya teguh dan cabangnya bagaikan menjulang sampai ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Quran Surah Ibrahim ayat 24 hingga 25. Kelima, membangun masjid, tempat di mana asma Allah diagungkan, tempat kaum muslim menegakkan sholat di dalamnya, membaca Al-Quran, pengajian, berzikir, tempat di mana kaum muslimin berkumpul di sana, dan manfaat-manfaat agung lainnya. Semua pahala tersebut turut dilimpahkan kepada orang yang membangun masjid. Selain itu, barang siapa membangun masjid ikhlas karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan bangunkan ia rumah di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 242 dan dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Ibnu Majah nomor 198. 6. Membagikan mushaf kitab suci Al-Quran dengan cara mencetaknya atau membelinya, kemudian mewakafkannya untuk masjid-masjid atau pesantren-pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan agama. Orang yang melaksanakan hal ini akan mendapat pahala setiap kali ada orang yang membacanya atau menghafalnya atau mempelajarinya dan mengamalkan isinya, meski tulang belulang orang itu telah hancur dimakan tanah. 7. Mendidik anak dan bersemangat menjadikannya sebagai pribadi yang solih dan bertakwa. Anak yang solih mampu mendoakan kebaikan, rahmat, serta ampunan bagi kedua orang tuanya. Seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat dan beliau tidak berwasiat apapun. Apakah akan memberi manfaat bagi beliau jika aku bersedekah atas nama beliau?" Rasulullah menjawab, "Ya." Hadis riwayat Bukhari. Juga hadis riwayat Muslim. Apabila anak Adam mati, maka akan terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal: anak soleh yang mendoakannya, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.